Di Indonesia, cara kita bercerita tentang siapa kita selalu hadir melalui wastra. Bukan hanya lewat coraknya, tapi juga melalui cara kain itu dikenakan. Kapan ia dipakai dan makna yang menyertainya. Wastra adalah sastra di atas kain. Cerita yang dipintal jadi benang, lalu bergerak bersama tubuh kita. Warisan inilah yang jadi dasar 1830. Kami ambil kembali litografi dari era kolonial, lalu membingkainya ulang dari sudut pandang Jawa. Gambar yang dulu dipakai untuk melihat dan mengklasifikasi kita, sekarang menjadi ruang bagi kita untuk menceritakan diri sendiri. Tulisan menerjemahkan filosofi keberlanjutan leluhur kami melalui metode zero waste. Setiap lembar kain dicetak secara manual dengan pigmen ramah lingkungan. Kemudian pola produknya dirancang agar material dapat digunakan seutuh mungkin. Proses ini tidak mengejar keseragaman. Tekanan tangan, kelembapan, dan reaksi pigmen dapat menghasilkan pergeseran kecil pada setiap kecetakan. Tapi justru itulah karakternya. Apa yang sering dianggap sebagai kesalahan menjadi tanda bahwa sebuah benda benar-benar dibuat oleh manusia. Kemudian setiap lembar dipotong pola tanpa ada sisanya dan dirancang menjadi produk yang fungsional sesuai dengan gaya hidup generasi saat ini. Dari riset hingga produk selesai, suatu karya dapat membutuhkan sampai 120 jam pengerjaan. Karena itu, keberlanjutan bagi kami juga berarti proses yang adil. Menjaga keterampilan artisanal, memperpanjang usia produk, dan memberdayakan para pengrajin yang mewujudkan setiap cerita. Setiap karya 1830 membawa cerita. Rasanya seperti membawa sebuah buku, hanya saja medianya bukan buku karena wastra menjadi agen literasi. Melalui kode QR pada produk, orang dapat membuka jurnal daring dwibahasa yang berlandaskan riset, lalu menemukan konteks sejarah di balik gambar yang mereka kenakan. Buku dwibahasa 1830 juga tersedia dan di bagian akhirnya terdapat The New East Indies Manifesto for Creators, sebuah undangan terbuka bagi siapapun yang menulis, menggambar, melukis, menari, membuat film, menjahit, mendesain, dan membangun. Manifesto ini menawarkan 9 kerangka untuk membaca sejarah secara kritis, merangkul keberagaman dan memperhatikan jejak material, mengangkat suara yang terpinggirkan, dan menafsirkan ulang arsip melalui sudut pandang pribadi serta lokal. Tujuannya bukan untuk memberi satu jawaban, tapi membuka akses agar sejarah Indonesia tidak berhenti sebagai pengetahuan hanya untuk segelintir orang, melainkan bisa menjadi cerita bersama yang dapat terus direspons. Seorang penerjemah selalu dihadapkan pada suatu tantangan, accuracy and readability. Bersama Peter Carey dan George Quinn, kami berupaya untuk menghadirkan babat Diponegoro ini bagi pembaca dunia dalam bahasa Inggris dan bahasa visual. Yang harus dijaga adalah suara Diponegoro sendiri yang sangat personal, humornya, ketajamannya, perjalanan spiritualnya, serta cara ceritanya yang bergerak dari mitologi Jawa, loncat ke perang Jawa, tasawuf, kemudian masa lalu dari masa ini, dan kemudian ke masa depan. Karena bahasa verbal tidak cukup, kami juga melakukan riset melalui bahasa visual melalui program di Royal Drawing School. Tujuannya untuk membangun jembatan antara teks, gambar, dan pengalaman membaca. Seperti karya Shakespeare atau Homer yang telah melampaui batas asal budayanya, kami berharap babat Diponegoro dapat dibaca bukan hanya sebagai warisan Jawa, tapi sebagai karya sastra dunia, tanpa kehilangan akar, irama, dan pandangan hidup yang membuatnya khas. Jadi bisa dinikmati juga oleh komunitas diaspora. For me, history becomes alive when it is answered through our own experiences. My response to the 1830 project is terlihat terasa. It asks what lies between the face and life, between what is seen and what is felt. I paint people as they appear before me, then ask them to describe themselves beyond my gaze. Their voices are separated from their portraits, so no image can claim to contain the whole person. Within 1830,
This becomes a question of power. Who was allowed to describe us, and whose inner lives were left out of history? I cannot recover everything the past has lost, but I can hold open a space for what remains unseen and unheard. Because the deepest wound is not that our stories disappear, it is that we begin to believe that they were never ours to tell.